Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 24C3 dari kelompok 4. Kami akan mengobrol seputar bela negara dan nasionalisme. Di sini kami bersama rekan kita. Saya Rapli Kuswanda Putra. Saya Ahmad Saifullah. Saya Wildan Muhammad Rifana. Saya Nabil Oga Praja. Dan saya Muhammad Fahmi Fahrudin. Nah teman-teman, di zaman sekarang ini kan udah serba informatika ya, pakai teknologi informatika. Contohnya aja kayak belanja atau kerja, belajar, sampai hiburan, semuanya udah serba digital. Iya kan ya? Iya betul. Makanya penting untuk kita bahas bahwasanya bagaimana sih cara membela negara dan bersikap nasionalisme di era yang serba digital ini. Nah, jadi begini ya kawan-kawan. Kalau kita dari definisinya bela negara itu nggak selamanya megang senjata ya teman. Di bidang IT, bela negara bisa berupa menjaga keamanan data, melindungi sistem dari hacker, atau bikin teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti Shopee. Kita bikin web kan untuk kayak platform untuk beli, bisa membantu untuk UMKM dan Iya, terus nasionalisme itu buat sekarang di zaman digital itu berarti kita itu bangga sama produk-produk digital kita. Jadi kita mulai membuat aplikasi, membuat website yang bisa bermanfaat buat masyarakat banyak ya. Jadinya kita itu membelanya itu nggak cuma dari secara fisik aja, jadi kita membela juga lewat digital itu juga bisa. Nah, selain itu, bela negara di dunia digital juga berarti kita harus bijak dalam memakai media sosial. Nggak gampang sebar hoax, nggak nyebar kebencian, apalagi nyolong karyawan orang atau karya orang. Itu semua juga bentuk bela negara loh. Nah, betul banget teman-teman. Jadi intinya di bidang teknologi informatika itu, bela negara tuh nggak harus pakai senjata ataupun kita harus bela negara pakai yang fisik-fisik segala itulah. Nah, kita itu juga bisa pakai skill IT kita untuk membuat hal-hal yang positif, dan yang paling utama itu tetap cinta sama tanah air. Nah, berikut untuk contoh dari cara kita membela negara dan bersikap nasionalisme di era digital. Contohnya pada saat pandemi kemarin, banyak anak IT yang membuat aplikasi tentang vaksinasi ataupun antrian online. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu contoh membela negara di bidang IT. Kurang lebih seperti itu. terus sekarang banyak juga developer muda Indonesia bikin game lokal, aplikasi, belajar bahasa daerah atau platform UMKM. Itu salah satu wujud nasionalisme di bidang digital. Ya, kita bisa membantu UMKM untuk mengembangkan mengembangkan bisnisnya agar bisa dilihat oleh masyarakat. Belum lagi soal keamanan cyber di zaman sekarang ya. Karena kan ulang. Nah, belum lagi soal keamanan cyber di zaman sekarang. Kalau kita bisa buat sistem untuk melindungi data yang kita punya, itu sama aja kita membantu negara dalam menjaga masyarakatnya. Jadi data masyarakat itu bisa aman, dan kita sama aja membantu negara gitu kan. Jadi kita bisa membela negara melalui cara melindungi data masyarakat kita. Dan jangan lupa juga di media sosial kita juga harus bisa literasi digital. Kalau ada berita bohong atau berita ujaran kebencian, kita harus selidiki dulu asal-usul muasalnya. Jangan ikut menyebarkannya. Sebaiknya kita harus edukasi teman-teman supaya lebih cerdas dalam menggunakan. Nah, jadi dari beberapa materi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang sebelumnya, kesimpulannya itu adalah bela negara dan nasionalisme untuk anak-anak IT maupun yang bukan itu sangatlah penting ya. Betul. Apalagi buat kita generasi muda ini. Betul, harus kuat, tangguh, dan ekspres. Dan juga bukan hanya program, tetapi kita juga harus bisa beretika dalam digital, terutama dengan berlandaskan rasa cinta tanah air dan juga menghormati serta keinginan berkontribusi untuk membangun Indonesia.
Seperti mulai dari hal kecil, jaga privasi data, hormat. Mulai dari hal kecil, jaga privasi data, hormat karya orang, dan pakai teknologi untuk hal positif seperti kita bisa membuat suatu website yang baik untuk masyarakat. Ayo sama-sama kita jadi mahasiswa IT yang nggak cuma jago ngoding, tapi kita juga bisa menjadi pejuang digital untuk bangsa ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.